kondisi ya alhamdulillah bisa baru pulang umroh dari Bandung masuk ke sini tadi acara langsung ke sini. Alhamdulillah suasananya juga dari ya khusyuk, haru gitu ya. Ini tadi juga melihat kondisi dari Teh Ola sendiri di dalam, apalagi pasca 7 hari yang kita ketahui bahwa hari pertama saja sempat pingsan. Mungkin saat ini kondisinya seperti apa? Ya alhamdulillah tadi ngelihatnya kayaknya dia sudah mulai tegar lah, sudah mulai kuat, sudah mulai mengikhlaskan. Ya karena memang deket sama keluarga Ola, sama mamah juga. Sebelum beliau wafat kan saya sempat menengok ya di rumah yang di Bintaro, jadi masih sempat ada komunikasi, doain. Sosok ibu yang sabar, yang baik, yang ramah, yang masya Allah lah. Kedekatannya sama Mami Ola sendiri seperti apa, Umi? Saya, Almarhum. almarhum, ya, yang sayang banget ya sama Ola ya, kelihatan banget gitu. Sayang yang merangkul banget lah gitu. Makanya wajar kalau Ola sampai shock kehilangan seperti itu. Tapi tadi saya lihat Ola sudah mulai stabil, sudah mulai mengikhlaskan, kan segala sesuatunya harus ikhlas. Mungkin kenangan terakhir Umi sama almarhum, apalagi kan sempat dekat juga. Mungkin seperti apa, Umi? Terakhir ya saya nengok, tapi beliau memang udah sakit, udah di kasur gitu di rumah Bintaro itu. Terakhir saya nengok di sana itu belum lama lah, 3 bulan ya, 3 bulanan gitu, 3 bulan sebelum wafat ya. Saya masih jenguk, saya masih ngobrol banyak gitu. Mungkin Umi doanya untuk almarhum dan juga keluarga yang ditinggalkan seperti apa, Umi? Ya semoga almarhumah mendapatkan nikmat-nikmat dalam kuburnya. Allah terima amal ibadahnya, kuburnya jadi raudhah min riyadhil jannah, dan yang ditinggalkan masih bisa berbakti untuk beliau. Bagaimana cara anak yang ditinggalkan orang tuanya, cara baktinya anak kepada orang tua yang sudah meninggal? Satu, doa anak yang soleh-solehah itu tidak pernah terputus. Lalu sambung silaturahmi kepada kerabatnya, kepada kakaknya, kakak mamahnya, adiknya, kalau misalkan mereka masih punya kerabat. Sambung silaturahmi, tanya keadaannya, bantu jika mereka sedang susah. Lalu yang ketiga, kata Rasul, bagaimana cara bakti anak kepada orang tua yang sudah meninggal. Yang ketiga, silaturahmi kepada teman-temannya. Jika mamahnya mempunyai teman baik, disambung silaturahminya gitu, ditolong ketika mereka susah gitu. Jadi ya semoga anak-anak yang ditinggalkan saling rukun, saling menjaga, saling menyayangi, dan saling mendoakan. Ini mungkin ada yang diobrolin dari sama kamu? Enggak sih, hanya nguatin aja. Dia hanya meluk dan tadi doain aja. Ini update sedikit, ini Kakak Adiba gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Sudah 7 bulan lebih. Kemarin sudah bikin 7 bulanan. Ini persiapan menjadi seorang nenek. Seorang nenek nih. Jida. Dipanggil Jida. Ya persiapannya apa ya? Kemarin lagi umroh tuh saya lewat ke toko-toko baju-baju bayi gitu. Jadi gemes gitu. Akhirnya saya beli semuanya dibeli gitu. Jadi ya gemes aja, senang aja gitu. Padahal belum lahir ya, tapi udah nyiapin. Apa nih baju apa sih? Buat yang cucu pertama mungkin kayak udah siapin nama. Kalau nama orang dikasih tuanya, nama spesial kalau gitu. nama orang tuanya paling kita nambahin dikit gitu. Tapi lebih banyak orang tuanya lah. Belum tahu namanya siapa gitu. Kalau jenis kelaminnya ya perempuan kata dokter, tapi wallahu alam ya, kita nggak tahu gitu kan, biasanya suka bisa berubah ya. Nah itu ya biarin aja, yang penting sehat gitu. Jadi kita tetap ngumpulin baju yang buat cowok, baju yang buat cewek. Tapi suka bilang udah siapin nama juga sedikit buat. Enggak, saya nggak nyiapin, namanya Adiba dan Egi gitu. Berarti udah ada nambahin sedikit. Enggak, biarin orang tuanya aja gitu. Tapi sempat sharing soal nama. Iya, sempat kirim-kirim, nih ada nama bagus nih, bagus, dikirim-kirimin aja. Jadi biar mereka yang pilih nantinya. Di 10 dikit ini arti namanya aja gitu. Enggak ada, saya malah belum tahu, beneran. Baru kirim sebanyak-banyaknya saya kirim nih yang lucu-lucu nama-nama. Berarti mereka belum menyiapkan. Belum tahu juga. Enggak dikasih tahu bocoran juga sayanya. Umi melihat kesiapan Kak Adiba menjadi seorang ibu dan Kak Egi juga menjadi seorang ayah. Seperti apa sih nih Umi melihat keduanya nih? Kalau Egi-nya lagi
gencar-gencarnya cari rezeki, ya kan. Dia mau buka bisnis, mau buka ada satu usaha yang bakalan mau dia kelola lah gitu kan, sesuai passionnya dia lah pastinya. Gitu kan. Urusannya dengan lapangan lah gitu ya. Nah itu dia minta doa, Umi doain ya biar ini lancar usahanya gitu. Soalnya udah mau nambah lagi nih gitu kan. Jadi ya sudah gitu didoain. Kalau Adiba ya paling mempersiapkan jadi ibu aja, lebih sering di rumah dia. Gitu, karena gampang capek kali mungkin dianya. Tapi suka ada rasa sedih nggak sih Mi melihat putri tercinta akhirnya sekarang akan memiliki seorang putri juga nih? Ya seneng lah, ya pasti kan dia akan merasakan bagaimana saya dulu kan gitu. Jadi banyak nanya-nanya malah, dulu aku di antara anak-anak Umi yang paling berat siapa bayinya gitu nanya. Jadi akhirnya dikasih tahu satu-satu spill kamu segini berapa kilo, ini Bilal begini, Abi begini gitu, dikasih tahu semuanya. Terus yang paling susah ngelahirinnya siapa? Itu Adiba nanya-nanya. Yang paling susah ngelahirinnya justru kamu, aku bilang gitu. Karena kamu divakum di antara yang lain gitu kan. Gitu, jadi anak-anak pada nanya lah gitu. Terus yang paling repotin siapa, yang paling gendut siapa, suka nanya gitu. Terus Umi normal apa sesar gitu ya, semuanya normal terkecuali yang terakhir Bilal sesar. Adiba nanti Banyak rencananya nanya. apa Mi? Ya pengennya sih dia normal ya, pengennya normal gitu. Umi sendiri udah ngasih ujangan atau masukan belum, kan ini udah mau jadi ibu ya? Ada nggak sih mungkin ilmu-ilmu yang Umi berikan Iya, terhadap Adiba? pastilah selama hamil tuh saya bukan hanya ke Adiba aja, kayak Egi juga gitu. Ini anak ketika ditiupkan ruhnya oleh Allah di 4 bulan, terus dia sudah mulai mendengar apa yang orang tuanya ucapkan. Anak ini akan dengar, jadi berucap yang baik-baik ya gitu. Kalau berantem ya maksudnya ini anak sudah mulai dengar nih, jadi apa yang dikeluarkan harus yang baik-baik. Terus diajak ngobrol, karena pendidikan pertama itu justru di dalam kandungan. Mendidik anak itu di dalam kandungan ketika dia sudah mendengar. Ajarin, nak bunda mau sholat ya, sholat yuk. Jadi dia akan dengar, oh kalimat sholat. Ketika nanti dia lahir, oh ini sholat, ini ternyata sholat. Saya pernah dengar kalimat ini waktu di perut kan gitu. Nak bunda mau wudhu, nak bunda mau baca Quran. Jadi anak tuh akan tahu gitu. Saya nasihatin itu sih. Nah, jadi sering-sering diajak ngobrol. Tapi ilmu yang paling penting apa sih menurut Umi sendiri untuk jadi orang tua? Bukannya itu apa yang paling penting? Ya iman ya. Iman, agama kan gitu. Karena kebahagiaan apapun ya harus dengan jalan agama gitu, pasti insya Allah bahagia gitu, insya Allah selamat gitu. Jadi agamanya orang tuanya ya harus dibenerin gitu, ibadahnya gitu. Rencana HPL-nya mungkin kapan Umi? Desember ya, Desember. Tapi mereka pengennya jangan sampai samaan dengan anniversary pernikahan mereka, kata Egi. Jadi biar majuan atau munduran, kata Egi bercandanya. Soalnya nanti nyiapin hadiahnya banyak kalau bareng sama anniversary. Jadi ya sekitar Desember lah insya Allah. Mi kemarin ada ngidam-ngidam yang unik-unik gak sih Mi? Eginya malah kayaknya Eginya ya rakus deh katanya. Tadi Bareng emang susah makan ya. Jadi katanya Eginya saya yang makan terus katanya gitu. Doyan aja kayaknya kamu, dia bilang gitu. Kayak ngidam apa Mi? Nggak tahu, pokoknya bawaannya pengen makan aja. Cuma kemarin waktu Egi tadi Adiba nggak ikut yang waktu di Arab karena mungkin capek kali ya. Oke, terima kasih Umi. Oke, baik.